warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Muwardiwai yang telah bergabung pada acara pagi hari ini. Tentunya hari ini spesial, kita kedatangan tamu. Silahkan Dokter Subandi memperkenalkan diri, Dokter. Dia tamu ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dokter Yulia ya. Alhamdulillah. Ya, Dokter. saya juga ingin menyapa teman-teman Civitas Hospitalia di rumah sakit kebanggaan kita. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya dan selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini. Mudah-mudahan berkah selalu begitu. Amin, amin. Iya. Ternyata sudah banyak yang tertarik dengan acara kita, Dokter. Alhamdulillah. Karena ya acara pada hari ini tentunya spesial karena menyambut Hari Stroke Nasional dunia ya, Dok, sedunia, ya. Sedunia pada iya, tanggal 29 Oktober 2021 yang besok akan diselenggarakan dan dirayakan oleh Dokter Subandi dari bagian saraf. Ada acara apa, Dok, kira-kira, Dok, untuk hari besok, Dok, Jumat? Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin di forum ini sekalian kami menginformasikan bahwa tanggal 29 Oktober nanti kita seluruh dunia akan memperingati namanya Hari Stroke Sedunia. Itu mengingatkan kita semua untuk tetap waspada dengan stroke. Bagaimanapun juga sampai saat ini di negara kita yang menjadi penyebab kematian dan kecacatan paling tinggi adalah stroke dan jantung. Itu belum bergeser sampai sekarang. Bahkan ini yang istilahnya tidak menggembirakan, selalu angkanya itu selalu meningkat di negara kita. Ya. Padahal di negara luar, di Eropa dan Amerika sekarang angkanya sudah bergeser dari 2018 kemarin. Sebelumnya juga peringkat pertama, di sana sekarang stroke menduduki urutan ketiga. Nah, itulah PR untuk kita semua. Maka nanti tanggal 29 Oktober kita mengingatkan kepada kita semua, termasuk masyarakat umum, kita sendiri yang di Civitas Hospitalia, untuk mengenal lebih dekat apa stroke dan bagaimana penanganannya supaya angka stroke bisa kita turunkan, pelayanannya betul-betul memuaskan. Itu yang kita cari ya. Sekarang ini Kemenkes ini sedang mempropagandakan nanti bagaimana menurunkan angka stroke secara nasional. Karena itu nanti kita mendukung semua, termasuk Rumah Sakit Dr. Muwardi ini, untuk waspada dengan stroke istilahnya. Dan nanti hari Jumat kita selain acara bergembira istilahnya, ya nanti kita sepeda sehat, kemudian kita memberi informasi, mungkin membagi flyer ke masyarakat tentang stroke. Kemudian nanti siangnya kita juga mengadakan live streaming di Rumah Sakit Dr. Muwardi untuk berinteraksi dengan masyarakat umum mengenai stroke dan pelayanannya terutama di Rumah Sakit Muwardi ini. Ya. Ini ya, Dok, ya, menarik ya, Dok, ya. Karena memang tentu, ya. Stroke sebenarnya penyakit yang banyak. Sebenarnya sudah tidak asing bagi masyarakat, cuman ternyata masih tetap banyak ya, Dok, ya, kejadiannya gitu. Iya. Betul. Jadi memang ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita akan memberi sharing sedikit ya, Dok, tentang ilmu mengenai stroke itu sebenarnya apa, bagaimana cara penanganannya, kemudian apa yang harus kita lakukan jika ada gejala stroke baik pada diri kita maupun keluarga kita, apa sih penanganan gawat darurat yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu ya, Dok. Iya. Betul. Ini dari Instagram maupun dari Facebook sudah banyak yang bergabung ini, Dok. Iya. Nah, mulai ada pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin sebelum kita mulai nih, Dokter. Iya. Kira-kira stroke itu apa sih, Dok? Iya. Ya, baik, terima kasih, Dr. Yulia. Jadi yang perlu selalu kita tekankan, jadi ada dua jenis stroke yang sampai saat ini sudah kita kenal. Yang pertama stroke penyumbatan akibat tersumbatnya pembuluh darah, yang kedua adalah stroke perdarahan akibat robeknya pembuluh darah. Nah, angkanya stroke penyumbatan itu lebih besar, jadi kasusnya lebih banyak. Kalau dibandingkan 80% itu penyumbatan, yang 20% perdarahan. Makanya nanti yang kita garap paling banyak justru stroke penyumbatan.
Karena stroke penyumbatan ini dampaknya lebih banyak di kecacatannya. Jadi pasien-pasien yang terlambat penanganannya itu jadi cacat ya. Sedangkan yang stroke perdarahan walaupun kasusnya tidak banyak tapi memang sangat fatal dan sering menyebabkan kematian ya. Nah, mungkin saya bisa sharing sedikit tentang stroke penyumbatan. Jadi, stroke penyumbatan paling banyak disebabkan oleh kelainan pembuluh darah. Ya. Kelainan pembuluh darah itu yang menjadi dasar terjadinya stroke. Ya. Nah, ciri khas dari stroke ini adalah gejalanya tidak disangka-sangka. Namanya mendadak, kalau orang Jawa mungkin ujuk-ujuk gitu ya. Kalau orang mungkin kita sekonyong-konyong gitu. Jadi kemarin masih sehat walafiat. Loh, pagi ini mau berangkat kantor tiba-tiba lemes separuh atau bahkan pada saat sedang rapat pun bisa. Jadi setiap saat itu bisa terjadi kalau dia punya faktor resiko ya. Faktor resiko yang sudah kita kenal yang saat ini menjadi mayor istilahnya ya, penyebab atau faktor resiko mayor itu nomor satu adalah hipertensi, darah tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah diabetes, penyakit kencing manis. Yang ketiga adalah penyakit gangguan pembuluh darah lemak atau dislipidemia. Yang keempat adalah merokok. Yang kelima adalah, mohon maaf, ini tidak ada obesitas. Nanti kalau bilang obesitas banyak yang tersinggung. Jadi kegemukan ternyata juga ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya stroke ya, terutama stroke yang penyumbatan ya. Nah, stroke yang perdarahan juga punya faktor resiko, hampir sama dengan stroke penyumbatan tadi. Dibagi tiga. Kalau yang penyebabnya karena faktor-faktor 5 tadi itu biasanya pada usia lanjut. Nah, yang stroke usia muda sekarang ternyata banyak sekarang mulai kita kenal dan kita temukan dan sering kita tangani. Itu penyebabnya adalah karena kelainan anatominya pembuluh darah, yaitu pada rata-rata usia muda ya. Kalau yang usia lanjut tadi yang hipertensi, diabetes tadi itu juga bisa menyebabkan stroke perdarahan. Kalau yang kelainan anatomi bahasanya ya, kelainan bentuknya pembuluh darah yang memang biasanya sejak bawaan lahir, nah itu bisa menyebabkan stroke perdarahan yang kita kenal dengan nama aneurisma. Dan aneurisma itu karena saking fatalnya maka juga ada hari peringatan sendiri, ada hari aneurisma sedunia ya ada, karena fatalnya ya. Mungkin kalau zaman dulu kita masih muda mengenal artis itu yang menjadi fenomenal itu juga terkena stroke perdarahan ya. Yang dulu pemain sinetron itu juga seorang yang masih muda, masih umur 20-an, stroke perdarahan dan rata-rata tidak tertolong. Ya, tapi alhamdulillah sebenarnya kita pelayanan di negara kita itu sebenarnya mungkin hanya karena tidak terkoordinasi dengan baik ya. Jadi kalau di stratifikasi pelayanan stroke itu memang berjenjang ya. Mulai stratifikasi pelayanan primer itu mungkin di rumah sakit tipe C begitu atau tipe B juga ada. Di sana harus bisa melakukan pelayanan stroke dengan dasar mulai namanya nanti yang disebut trombolisis, jadi menghancurkan bekuan ya. Kemudian stratifikasi berikutnya rumah sakit tipe B atau B+ gitu. Nanti di samping trombolisis mungkin dia bisa perawatan lebih intensif, ada unit stroke begitu-gitu ya. Nah, yang lebih komprehensif termasuk di rumah sakit kita, di rumah sakit Muardi ini masuk komprehensif. Pelayanan paling tinggi, di samping bisa melakukan kayak tadi trombolisis, menghancurkan bekuan, ada unit stroke, juga pelayanan tercanggih namanya trombektomi. Itu hanya bisa dikerjakan di rumah sakit besar yang punya alat mesin namanya DSA itu. Itu bisa menarik sumbatan keluar supaya stroke-nya cepat membaik. Nah, itulah yang dikembangkan di luar negeri yang kenapa angka stroke menjadi turun kecacatannya karena ada pelayanan komprehensifnya. Dan itu sebenarnya bisa kita kerjakan di Muardi. Nah, sekarang nanti persoalannya ke masyarakat, bagaimana mengenalkan mereka waspada stroke-nya kapan. Karena ternyata stroke itu punya namanya golden time. Jadi kalau sudah stroke, kalau terlambat waktu emasnya ini, nanti sepertinya seperti percuma kalau ditangani karena sudah terlanjur cacat. Nah, kita bagaimana mengejar waktu emasnya itu supaya masyarakat cepat ke rumah sakit begitu. Nah, itu pas fase akut ya. Nanti kalau sudah diobati, bagaimana supaya tidak stroke lagi? Nah, ini yang juga kita kembangkan di masyarakat namanya pencegahan sekunder supaya tidak terjadi stroke lagi gitu. Ya. Iya, jadi lengkap ya sudah dijelaskan oleh Dokter Subandi. Memang stroke itu
gejalanya itu sebenarnya mirip-mirip dengan penyakit lain ya dok ya, mungkin ya orang awam mungkin ngeluhnya hanya pusing, ini sudah didiamkan saja, mungkin besok minum paracetamol sembuh. Ternyata apakah itu bisa termasuk gejala stroke juga dok? Pusing, sakit kepala, muntah gitu? Ya memang disinilah kita nanti akan teliti bagaimana mencermati bagaimana gejala stroke itu ya. Tadi disampaikan memang gejalanya kan mendadak tadi ya. Jadi gejala mendadak karena gangguan fungsi otak ya. Nah inilah yang harus kita kenalkan apa fungsi otak itu ya. Kalau kita bagi fungsi otak ada dua, fungsi otak bagian depan sama fungsi otak bagian belakang. Yang fungsi otak bagian depan, jadi nanti gejalanya mendadak timbul ini. Nomor satu, tiba-tiba lemah separuh ya. Lemah separuh itu ciri khas ya. Yang kedua, karena di sistem depan itu juga mengatur orang berbahasa, berbicara, maka sering terjadi gangguan bahasa, mulai pelo sampai tidak bisa ngomong ya. Kemudian yang ketiga adalah karena di bagian depan nanti mengatur sistem motorik, termasuk motorik tangan dan wajah, maka gejalanya adalah merot ya, atau apa namanya, wajahnya tidak simetris ya, merot separuh. Nah itu kalau mendadak, ya itulah yang harus kita segera masyarakat harus sadar. Walaupun masyarakat biasa juga, walaupun mereka yang pendidikannya tinggi sering tidak sadar, ini harus ke rumah sakit terdekat. Kalau rumah sakit terdekat tidak bisa mengatasi, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi ya. Itu yang sistem depan. Kalau yang belakang itu fungsi otaknya adalah untuk gangguan keseimbangan. Nanti kalau tiba-tiba kok muter-muter vertigo atau tiba-tiba jalannya goyang-goyang ya. Kemudian di bagian otak belakang juga mengatur saraf-saraf untuk di mulut ya, menelan itu, maka kalau tiba-tiba kok gelier, jalannya goyang-goyang, kemudian juga sulit menelan kok mendadak, nah itu harus waspada, itu suatu stroke. Maka di kampanye itu kita mengenalkan namanya singkatan gejala stroke itu FAS, FAS gitu ya. Nah itu juga ada pesan bahwa gejala stroke singkatan dari FAS tadi adalah F-nya itu face, wajahnya merot, A-nya itu arm maksudnya ekstremitas ya, tangan dan kakinya kok lumpuh separuh. Kemudian S-nya itu speech atau cara ngomongnya. Kalau ini muncul mendadak, maka harus T-nya time ya, mengejar waktu tadi untuk segera ke rumah sakit. Itu pesannya FAS itu artinya juga cepat, maksudnya juga cepat ke rumah sakit. Tapi FAS sendiri singkatan mengenalkan wajah, kemudian ekstremitas dan cara ngomong. Nah itu gejala yang paling sering yang dijumpai. Jadi itu kalau ada mendadak itu harus ke rumah sakit, begitu dok. Iya. Jadi memang ada beberapa gejala ya dok ya yang spesifik. Oh ini mungkin mengarah stroke. Terutama dilihat juga dari faktor risiko yang sudah dijelaskan tadi. Betul, nggih. Kok muncul itu lah, kok pasiennya ada darah tinggi, ada kencing manis, wah ini kita lebih curiga stroke ini. Ya betul, nggih. Mungkin ini kita jawab pertanyaan dulu ya dok ya. Boleh dok, boleh nggih. Ini ada pertanyaan dari Instagram dokter. Ini dari Saula Rafika. Terima kasih Mbak Saula. Dok, kenapa anak muda juga banyak yang stroke? Apa benar pikiran yang berat bisa mengakibatkan stroke? Silakan dokter. Iya. Terima kasih Mbak Saula ya. Betul, tadi saya di awal menyampaikan ya, ternyata stroke itu tidak hanya untuk usia tua. Ternyata usia muda juga ada, walaupun ya tidak terlalu banyak jumlahnya. Tapi kan ini menjadi tanda penting untuk kita ya, lah masih muda kok sudah stroke. Nah, karena itu kita harus penanganannya harus betul-betul komprehensif ya. Nah, memang tadi saya sampaikan salah satu penyebab stroke kalau usia muda itu kan bukan penyakit degeneratif ya dok. Kalau degeneratif kan tadi penyebabnya jelas ya, ada hipertensi, diabetes dan lipid tadi. Kalau anak muda memang paling sering dominan adalah kelainan anatomi waktu bawaan lahir ya, itu paling dominan. Namanya aneurisma atau namanya arteriovenous malformasi AVM ya. Walaupun kasusnya jarang tapi ada ya. Nah, apakah pikiran juga bisa ya? Ya secara tidak langsung iyalah. Kalau kita pikirannya berat, depresi ya, nanti daya tahan tubuh kan
menurun ya. Lama kelamaan ya kalau kondisi imunitas kita jelek, nanti juga dampaknya di pembuluh darah, walaupun itu mungkin perlu jangka waktu ya. Tapi memang tidak langsung ya, tidak langsung bisa menyebabkan stroke ya. Tapi kalau sudah stroke kok banyak pikiran, tambah berat stroke-nya ya. Nah, itu yang harus kita tekankan. Memang salah satu dampak dari stroke adalah orangnya biasanya depresi ya. Depresi karena mungkin kehilangan semangat juga. Nah, itulah pentingnya nanti perawatan stroke itu tidak hanya dokter saraf saja. Kadang-kadang kita melibatkan psikiater, penyakit dalam, jantung, bedah kalau memerlukan tindakan khusus ya. Iya. Iya, apalagi akhir bulan ya, Dok ya. Nah, itu catatan penting. Tambah berat nanti, Dok. Iya. Terutama kalau anak muda ini yang lagi galau, Dok, biasanya, Dok. Iya. Jadi tetap ada resiko yang mungkin sama beratnya ya, Dok ya, untuk anak muda ya, Dok ya. Mungkin ada gejala awalnya gitu nggak, Dok? Betul, iya. Kalau anak muda agak spesifik, Dok, ya, betul. Jadi mungkin lebih berbeda dengan gejala penyakit stroke pada orang-orang usia lanjut. Kalau pada anak muda itu karena bawaan lahir tadi itu, maka biasanya sejak awal sering muncul gejala ya. Aneurisma itu kan pembuluh darahnya ada benjolannya, dan itu kalau berdenyut orangnya biasanya nyeri kepala atau migrain. Jadi hati-hati kalau dari awal kok sering migrain ya, walaupun sudah tidurnya cukup masih migrain, jasanya sudah keluar kok masih migrain, atau banyak sudah istilahnya tidak banyak tugas, sudah istirahat kok banyak migrain. Nah, itu harus waspada. Salah satu adalah nyeri kepala yang diobati kok susah. Nah, itu harus waspada ya. Nanti bisa diperiksa, kita lengkap pemeriksaannya di Muardi, ada TCD, ada CT scan, CT angio, nanti itu bisa melihat ya. Iya, Dok. Berarti kalau misalnya ada pasien dengan keluhan nyeri kepala mungkin tidak membaik, bisa langsung ke dokter saraf ya, Dok ya? Betul, jadi memang salah satu bidang kita kan ada nyeri kepala. Jadi nyeri kepala itu ada dua, nyeri kepala yang sifatnya primer, yang tidak ada penyebabnya, mungkin karena banyak pikiran, ketegangan ya, juga migrain yang karena kelelahan ya, atau nyeri kepala sekunder yang memang ada sebabnya ya, misalnya ada tumor otak, atau kecelakaan, nah itu sekunder. Nah, kalau yang primer tapi kok sulit diobati, waspada, mungkin ada sesuatu ya. Nah, itu harus kita periksa lebih teliti ya. Iya. Ya, mungkin itu tadi jawabannya ya. Nanti jika ingin konsultasi bisa langsung segera ke RSUD Muardi. Nanti kita ada dari bagian saraf mungkin ada poli nyeri kepala ada sendiri sebenarnya ya, polinya poli nyeri kepala, poli memori gitu juga ada kita ya. Iya, Dok. Jadi nanti kalau kita berobat ke bagian saraf atau ke poli saraf nanti ada bagian-bagiannya juga ya, Dok? Betul, Dok. Jadi kita sudah memisah-misah, tapi dulu kita rencananya ada harinya sendiri tapi agak kesulitan untuk mengumpulkan. Jadi nanti kalau ada pasien dengan simptomnya khusus, nanti ruangannya sendiri. Ada poli epilepsi, ada poli nyeri kepala, ada poli neurobehavior atau poli memori. Itu nanti kita ada ruangan sendiri, itu nanti kita tangani lebih spesifik gitu. Kalau ingin bertemu dengan Dokter Subandi, berobatnya ke poli yang mana, Dok? Oke. Kalau saya kan ya tadi salah satu polinya adalah polivaskuler atau polistroke. Nanti ada kita namanya poli neurovaskuler, itu untuk menangani penyakit-penyakit stroke ini ya. Baik. Karena tadi saya sampaikan kalau sudah stroke enggak diobati lagi, masih, karena memang stroke itu ada resiko namanya berulang, recurrent, supaya enggak muncul lagi. Nanti ada pencegahannya supaya stroke itu betul-betul kita bisa mengeliminasi istilahnya gitu ya. Iya. Baik, mungkin kita akan menjawab pertanyaan lagi nih, Dok, dari Rizky Mahadika. Dok, apa benar kecanduan game lama-lama bisa mengakibatkan stroke? Ini kayaknya senang game nih, Dok. Anak muda. Iya. Silakan, Dokter. Nih banyak nih ditanyakan juga, Dok. Betul, bisa ini nggak, Dok? Iya, ini perlu penelitian ya, karena memang dampak dari game yang negatif dalam tanda petik ya. Artinya memang biasanya tidak pada tempatnya, waktunya melebihi, sampai anak muda itu sering begadang. Nah gitu, itu ya mungkin game yang negatif ya. Game tidak semuanya negatif loh, kan untuk melatih istilahnya sensitif otak itu kita game malah dilatihkan istilahnya, tapi mungkin dalam arti positif
waktunya, tekniknya yang dilakukan ya. Nah, kalau memang berlebihan, memang secara tidak langsung betul. Kalau kita itu sering melek malam istilahnya ya, kurang tidur ya, itu akan mengganggu ritme tidur, irama tidur ya. Sikardian tidur kita namanya bahasa medisnya itu menjadi berubah ya. Nah, kalau berubah itu dampaknya apa? Bisa seseorang mudah mengalami kegemukan. Dua, menjadi kolesterolnya itu cepat naik, jadi gangguan dislipidemia ya. Orang yang punya bakat gula juga gulanya cenderung naik kalau dia sering melek malam yang berlebihan, maksudnya begadang itu ya. Nah, mungkin kalau seseorang itu nanti sering begitu dan berlangsung lama pasti akan mengganggu sistem peredaran darah kita ya. Itu mungkin juga nanti dampaknya bisa mengalami stroke pada usia muda. Dan ada beberapa case, saya hampir berapa kali ya, mungkin 4 kali ya, ada mahasiswa masih sudah mau wisuda, enggak punya darah tinggi, enggak punya diabetes, tiba-tiba juga bisa stroke ya. Nah, waktu kita gali, ya salah satunya ternyata dia memang sering begadang tidak hanya main game saja, mungkin dia jalan-jalan sama temannya terus sampai tidurnya kurang, itu juga bisa menyebabkan. Apalagi kalau dia merokok, biasanya kan pasangannya gitu ya, kalau begadang ngerokok, nah itu nanti malah itulah yang menyebabkan yang menyebabkan stroke-nya di situ ya. Kalau seperti itu nanti stroke-nya ke arah perdarahan atau sumbatan, Dok? Yang seperti ini sumbatan, Dok, karena memang nanti gangguannya itu kalau kita kembali ke dasar kita segitiga Virchow itu ya. Jadi yang menyebabkan stroke kan pembuluh darahnya, isinya dan alirannya ya. Nah, kalau pada orang yang sering begadang ya, nanti alirannya sama isinya berubah, cenderung darahnya mengental ya. Hiperkoagulabilitas ya namanya. Jadi di venanya itu kalau kita lihat nanti kadarnya pembekuan lebih tinggi, jadi cenderung mengental. Kemudian juga alirnya pasti lebih lambat. Nah, itu nanti kan pasti mengganggu aliran darah yang ke otak. Iya, betul. Ya, jadi itu ya Mas Rizky Mahadika. Jadi memang ada kemungkinan juga kalau sesuatu yang berlebihan pasti ada kemungkinan efek buruknya tetap ada ya, Dok. Iya, makanya semua harus pas-pas loh, Dok. Harus pas. Iya. Baik, ini dari Sylvia Putri 92. Iya, terima kasih pertanyaannya. Dokter, stroke itu bisa disebabkan asam urat tinggi? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Iya. Makasih Mbak Sylvia. Ya, betul. Jadi asam urat, kadar asam urat yang tinggi itu bisa berakibat di stroke ya. Nanti jalurnya kalau asam urat tinggi, nanti sistem di ginjal kita juga mengganggu, nanti dampaknya ke darah tinggi ya. Jadi jalurnya nanti melewati hipertensi ya. Jadi salah satu penyebab hipertensi adalah tingginya kadar asam urat, kemudian juga nanti mengganggu sistem hormon di ginjal, itu nanti akan mengakibatkan tekanan darah menjadi naik ya. Kalau itu kronis, itu bisa menyebabkan stroke ya. Jadi sifatnya kalau yang gini-gini pasti kronis, Dok, lama ya. Tidak asam urat baru kemarin naik menjadi stroke, enggak. Mungkin sudah bertahun-tahun, misalnya asam uratnya di atas 7 terus, sudah 3 tahun, 4 tahun, hati-hati ya. Mungkin bisa kita lihat mesti rata-rata tekanan darahnya naik juga ya. Iya, jadi tetap jadi warning ya, Dok, atau perhatian juga ya kalau asam uratnya tinggi ya, Dok ya. Iya, betul. Dan ini tidak mengenal tua muda loh, asam urat orang muda pun bisa. Nah, sekarang kan banyak makanan yang tidak seperti dulu. Sekarang semuanya siap saji. Kalau kita mau makan apa saja yang kadar asam uratnya, biasanya kalau makanan enak-enak itu asam uratnya tinggi, Dok, biasanya. Jeruan, daging, ya kalau tidak berlebihan boleh. Jadi semua bukan dilarang, tapi secukupnya. Semua harus sewajarnya. Ya. Iya, jadi intinya kembali ke kehidupan sehat gitu ya, Dok ya, pola hidup yang sehat. Iya, betul, lifestyle yang sehat. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Fani Azrah. Dok, apakah pola makan juga bisa jadi pemicu stroke? Jika bisa, apa saja yang harus dihindari, Dok? Ya, betul Mbak Fania ya. Ya, jadi sumber utama terjadinya beberapa kelainan metabolik tadi ya, ada hipertensi, dislipidemia, diabetes, ya, kegemukan adalah
karena pola makan yang tidak sehat ya, polanya, kemudian juga jenis makanannya yang mungkin kita tidak mengerti dari unsur kesehatan ya. Yang sudah kita kenal ya, jadi bagaimana pola makan yang baik ya. Nomor satu sesuai ajaran agama kita adalah makan waktunya lapar, gitu nomor satu dulu ya. Yang kedua mungkin secara jadwal juga harus teratur ya. Kalau seseorang jadwalnya enggak teratur, kadang ya pagi makan, kadang enggak, siang makan, kadang enggak, kadang baru makan malam ya gitu, itu juga tidak menyehatkan ya. Yang ketiga jenisnya, yang jenis dimakan ya. Nah, paling sering ya, karena kita tidak mengenal kesehatan, kadang-kadang tidak memperhatikan, itu kita tidak memperhatikan unsur gizinya ya, lebih banyak ngejar enaknya kadang-kadang. Padahal yang kita butuhkan nutrisi itu mulai makronutrisi dan mikronutrisinya itu harus lengkap untuk kita. Nah, harus pola yang 4 sehat 5 sempurna itu ya harus kita terapkan ya. Semua ada sayur, buah itu wajib karena antioksidannya tinggi ya. Kemudian protein ya, protein yang sehat adalah protein dari kelompok-kelompok ikan ya. Daging bagaimana? Boleh, tapi tetap memang yang sehat adalah kelompok dari ikan ya. Ikan-ikan yang bersisik itu lebih aman ya, karena memang dia istilahnya untuk menyebabkan perubahan pembuluh darah namanya aterosklerosis itu mungkin lebih rendah ya dibanding misalnya kelompok-kelompok yang tinggi kadar lemaknya, misalnya daging-daging ya. Tetapi itu tidak dilarang, tetap kita membutuhkan ya, karena kalau kita kurang gizi, misalnya kolesterol kita kok malah terlalu kurang. Padahal kolesterol kan untuk buat hormon ya, jadi untuk bahan sintesa hormon di tubuh. Kalau rendah, maka orangnya malah sering lemes, mungkin juga malah mudah lupa ya, karena untuk memori juga perlu hormon ya. Yang penting proporsional gitu ya. Dan harus cukup makronutrien dan mikronutrien. Makro itu ya lemak, karbohidrat, protein cukup ya. Yang mikro kelompok misalnya zinc, asam-asam lemak apa itu yang lipoprotein itu sangat dibutuhkan ya. Ya, jadi tetap harus 3J mungkin ya dok ya, singkatannya ya dok. Jumlah, jenis dan jadwal gitu ya. Oh iya. Sebenarnya orang yang diabetes kan memang harus ditekan itu ya dok ya. Iya, jadi sebenarnya berlaku untuk semuanya ya, karena tetap perubahan makan, pola makan yang tidak sehat, kemudian jumlahnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh pasti akan memberikan efek samping ya dok ya. Betul ya dok. Iya. Jadi pertanyaannya bagus Mbak Fania. Ya memang mungkin apa sebenarnya setiap orang harus bisa masak ya dok? Enggak, mungkin tidak harus dok. Yang penting kita bisa tadi merhatikan 3J tadi itu, yang proporsional, ya makan di warung yang sehat sekarang saya kira banyak ya. Yang penting tiap hari harus ada kebutuhan sayur buahnya itu penting ya, karena antioksidannya kan tinggi ya. Antioksidan itu nanti mencegah aterosklerosis. Aterosklerosis itu yang menjadi penyebab jadi hipertensi, kemudian nanti pembuluh darah jadi tidak sehat, malah itu yang menyebabkan stroke itu ya, terutama stroke penyumbatan ya. Ya, jadi itu jawabannya ya Mbak Fania. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Facebook, dari Ibu Salsabila. Assalamualaikum dokter, saya asam uratnya 5, tapi kemarin itu sudah makan emping lumayan banyak, terus kaki terasa nyeri dan kaku. Apakah itu tanda-tanda asam urat naik? Silakan dok. Iya. Mungkin masyarakat lebih banyak mengenal emping asam uratnya tinggi ya. Jadi tidak hanya asam urat tok, kandungan empingnya yang bikin kaku mungkin malah bukan asam uratnya. Jadi di emping itu memang ada bahan yang menyebabkan memang tubuh kita nanti cenderung pegel-pegel gitu ya. Tapi memang asam uratnya dibanding yang lain dia juga agak tinggi ya, tapi bukan dilarang, boleh tapi sewajarnya ya. Tapi mungkin penyebabnya yang bikin kaku bukan asam uratnya langsung, memang di kandungan minjo, baik daunnya maupun mungkin bijinya, itu ada zat namanya kalau tidak salah yang bikin otot-otot itu cenderung mudah istilahnya
tidak elastis gitu, jadi seperti mudah kram, mudah kaku begitu. Nama anti kalsin apa gitu, itu sangat menyebabkan tidak nyaman kalau terlalu banyak gitu dok. Ya, jadi biasanya yang pegel tidak kaki. Kalau asam urat kan khas ya. Kalau asam urat biasanya yang nyeri itu di jempolnya, jempolnya ya betul. Terus nanti nyeri kemerahan itu biasanya ya. Kalau mungkin habis makan pink tidak selalu karena asam uratnya, tapi memang ada kandungannya yang menyebabkan mudah pegel kita itu. Ya. Ya mungkin itu jawabannya Ibu Salsabila. Jadi memang tetap kembali ya dok, jangan terlalu berlebihan. Iya, itu yang penting itu 3J tadi betul dok, saya setuju betul. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dok, sepertinya Dokter Subandi ini menarik banyak perhatian nih dok. Masyarakat kita memang sepertinya mulai ini ya dok, mulai senang membaca, kemudian keingintahuannya tentang kesehatan semakin banyak. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang mungkin nanti bisa Dokter Subandi jawab ya dok. Ini dari Ibu Septi Haryati 10. Terima kasih Ibu Septi. Izin bertanya dok, saya ada vaskulitis dan SLE, ada gejala vertigo, mata turun dan pernah tangan tidak bisa digerakkan yang sebelah kiri. Itu gejala stroke atau penyakit yang lain ya dok? Oh ini ada autoimun gitu dokter. Iya betul. Seperti apa dokter? Betul, jadi ya betul, dari di samping faktor risiko mayor tadi, memang ada penyebab stroke yang jarang. Salah satunya adalah karena autoimun disease ya. Autoimun itu nanti dampaknya karena ada reaksi inflamasi, itu menyebabkan peradangan di pembuluh darah yang kita kenal vaskulitis ya. Karena vaskulitis ini menyebabkan dinding pembuluh darah itu jadi tebal. Jadi nanti akhirnya diameter di dalam pembuluh darah juga menjadi sempit, mengecil ya. Itu juga bisa menyebabkan stroke ya. Dampaknya dari autoimun ini juga nanti bisa menyebabkan kelainan namanya kelainan jaringan ikat biasanya ya. Nah itu memudahkan pembuluh darah itu cepat mengalami masalah ya. Termasuk kemarin saya baru menangani pasien ya, wanita masih umur 27 tahun tidak salah ya. Dia tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, tapi bisa stroke mendadak juga ya. Nah itu ternyata waktu kita tangani di ruang operasi kita itu ada namanya diseksi. Diseksi itu robeknya pembuluh darah sisi dalam. Jadi karena robek maka darah itu masuk ke dalam, istilahnya nelungsup gitu. Akhirnya dia numpuk dan membuat dinding pembuluh darah terisi darah, akhirnya nyumbat ya. Ini adalah contoh kelainan stroke yang spesifik, tapi memang kasusnya jarang. Tapi betul yang ditanyakan, SLE, vaskulitis atau autoimmune disease itu bisa menyebabkan stroke karena mekanisme gangguan imun tadi ya. Ya memang kalau ada gejala seperti ini harus lebih detail kita meriksanya ya. Nah sebenarnya saya ingin menekankan sebenarnya mungkin selama ini kalau hal begini sudah sering kita sampaikan di masyarakat. Tapi kenapa kok masih banyak ya stroke tidak baik penanganannya, istilahnya masih akhirnya banyak yang cacat ya. Tadi itu yang kita tekankan adalah mengenalkan waktu emas ya. Waktu emas terjadinya stroke itu waktu yang masih bisa ditoleransi kembalinya fungsi otak, itu namanya waktu emas ya. Pada orang stroke itu waktu emas kita itu hanya dihitung 8 jam ya. 8 jam. Nah, karena itu kalau kurang dari itu ya, masyarakat harus cepat ke rumah sakit ya. Dulu dibuat sampai 4,5 jam karena memang ada pelayanan yang saya sebut di depan namanya trombolisis tadi itu. Supaya orang dapat trombolisis, namanya obat yang menghancurkan bekuan tadi, itu dibatasi waktu 4,5 jam, sekarang sampai 6 jam ya. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti diberikan obat tidak ada manfaatnya ya. Nah kalau di rumah sakit kita sudah pelayanan komprehensif tadi, ada ruang operasi cath lab namanya ya, kateterisasi untuk pembuluh darah. Kita bisa sampai 8 jam karena kita bisa melakukan namanya trombektomi, menarik trombus atau sumbatannya keluar. Nah itu hanya di rumah sakit besar seperti kita ya. Nah untuk masyarakat harus cepat. Jadi kalau ada gejala tadi itu
jangan ragu-ragu, cepat aja ke dokter atau ke rumah sakit supaya cepat mendapatkan pertolongan. Kalau terlambat ya kita maklum ya secara sosial ya, kadang-kadang masih alah nanti sembuh sendiri, alah saya tak nunggu anaknya yang mungkin masih belum pulang. Kadang-kadang itu yang menyebabkan akhirnya waktunya tertunda, waktu emasnya hilang. Makanya kalau waktu emasnya hilang, diobati itu akhirnya seperti perubahannya sedikit sekali ya, karena sudah sel-sel otak itu rusak. Kalau rusak nanti kalau permanen jadi tidak bisa kembali ya. Jadi tetap diperhatikan yang namanya golden time atau golden period ya. Iya, golden Mirip-mirip period. sama serangan jantung. Betul, ya, betul, ya? sama. Kita sama kan. Itu sebenarnya kan istilahnya kalau sakitnya di jantung namanya jantung koroner ya. Kalau di otak namanya stroke. Ya. Kalau di pembuluh darah kaki namanya PAD ya. Peripheral arterial disease ya. Itu sama ya. Mungkin nih dok, saya penasaran nih dok. Kan dari gelarnya Dokter Subandi ini kan ada nih dok, konsultan dok, neurointervensi itu apa ya dok? Mungkin masih asing nih dok sama masyarakat umum nih dok. Ya betul dok, terima kasih. Jadi saya di bidang, saya spesialis neurologi, tapi saya subspesialis, bidang saya adalah neurointervensi. Jadi di bagian neurologi atau saraf ada disiplin khusus ya, yang menangani kelainan pembuluh darah itu kita bidangnya neurointervensi. Dari intervensi itu kita ada istilah itu melakukan suatu tindakan intervensi yang kita sebut minimal invasif ya. Jadi kita operasi dok, cuma operasi kita tidak dibedah itu. Sama dengan jantung, kita di ruang CAT namanya, kateterisasi. Jadi kita melakukan pemeriksaan, kita mendiagnosis dengan DSA namanya. DSA itu mesin, nama mesinnya. Nanti dengan DSA kita tahu pembuluh darah yang mengalami kelainan tadi itu tahu ya. Jadi alatnya nanti dimasukkan lewat pembuluh darah, lewat paha bisa, masuk kateter, nanti ditembakkan kontras akan kelihatan pembuluh darah yang mengalami kelainan ya. Nah memang di Indonesia belum banyak ahli intervensi, itu belum banyak ya. Di neurologi ini kira-kira mungkin ya hanya 40-50 orang se-Indonesia ya. Mungkin yang konsultan masih terbatas, masih beberapa orang, termasuk kita yang di Solo sudah konsultan, sudah expert lah, sehingga kita mengerjakan kasus-kasus mulai yang ringan sampai sulit kita mengerjakan. Karena itu nanti kalau supaya hasilnya stroke bagus, di waktu golden period tadi itulah kita mengerjakan ya. Dan pengalaman di luar negeri ternyata kan memang bagus, bisa menurunkan angka stroke dengan sangat baik ya. Ya. Nanti problemnya di pembiayaan. Nah kita kemarin kan sudah kita menegosiasi dengan BPJS, dengan direktur yang baru supaya tindakan-tindakan itu bisa dibantu dengan pelayanan BPJS ya. Karena memang peralatannya mahal dok, itulah yang menjadi kendala kita ya. Jadi pengobatan stroke ternyata tidak hanya dengan obat-obatan ya dok ya, tapi juga dengan ada tindakan, betul. Tindakan juga bisa ya betul. Dok. Jadi kalau kita nanti sudah stroke kemudian kita juga melakukan pencegahan tadi itu, pencegahannya bisa dengan obat, dengan tindakan. Nah tindakan ini kita mencari yang menjadi sumber stroke tadi, yang ada aterosklerosis tadi, ada namanya stenosis atau penyempitan Kalau ada penyempitan harus kita bantu untuk melebarkan, karena dengan obat kadang tidak mampu ya. Kalau derajatnya sudah melebihi ukuran yang direkomendasi, misalnya lebih dari 50%, itu dengan obat sudah tidak efektif. Itu harus dibantu dengan alat khusus namanya stent atau cincin atau ring ya. Jadi sama dengan jantung, kita juga masang ring di otak ya. Kita juga melakukan namanya coiling, itu menyumbat pembuluh darah yang pecah pada usia muda tadi itu ya. Itu bidang neurointervensi. Jadi nama lain kita adalah minimal invasif di ruang operasi cath lab namanya gitu ya. Nah mesin kita namanya mesinnya DSA ya. Jadi itu untuk melihat pembuluh darah yang mengalami kelainan, baru nanti kita akan menangani sampai tuntas di situ ya. Berarti termasuk beruntung kita dok punya dokter. Ya, alhamdulillah kita memang se-Jawa Tengah, kita senternya di Solo. Jadi pasien-pasien se-Jawa Tengah dirujuknya ke Rumah Sakit Muardi, termasuk di mungkin Jawa Timur perbatasan dengan kita, banyak pasien yang kita kerjakan dikirim ke sini ya. Alhamdulillah hasilnya lebih baik ya kalau kita mengerjakan sampai tuntas begitu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dok,
Ini dari Facebook nih dok. Assalamualaikum dok. Ini dari Masyake Zu. Purwokerto hadir, mau tanya, bapak saya terkena stroke ringan usia 70 tahun. Asupan apa saja yang sehat dokter, soalnya bapak saya perokok berat. Makasih jawabannya dok. Nah ini ya Mas Sakezu makasih ya. Tadi saya sampaikan memang salah satu faktor resiko yang besar adalah merokok ya. Nah ini nanti harus diberi motivasi, diberi edukasi yang baik ke bapaknya. Kalau bisa, kalau sudah stroke, rokoknya dihentikan ya. Tapi kan ada yang bilang, lah itu mbah saya yang itu umur 100 tidak apa-apa, dok rokok. Ya yang tidak apa-apa, tapi mungkin 1-2 orang ya. Tapi yang ini kalau sudah stroke berarti kan sudah terganggu. Kalau sudah terganggu, diedukasi, rokoknya dihentikan dulu, harus diberhentikan seterusnya ya. Nah, makanan yang menyehatkan tadi yang kita jelaskan, yang tinggi antioksidan ya, itu sangat membantu untuk mencegah supaya stroke-nya tidak mudah kembali ya. Di samping minum obat-obatan, kalau dia hipertensi ya obat tensi dia harus minum rutin ya. Nanti untuk makanan yang penting cukup buah sayur ya, semuanya seimbang ya. Yang tinggi antioksidannya itu bagus ya. Ya. Jadi tetap apalagi kalau sudah pernah stroke ya dok, sebaiknya yang faktor resiko yang bisa dihindari. Iya dok, ya betul. Ya. Boleh satu pertanyaan lagi atau boleh ya? Ini menarik berarti dok ini. Ini dari Instagram dok, dari Septi2288. Dok, izin bertanya, ibu saya usia 65 tahun. Ketika berbicara agak susah, tapi tangan dan kakinya pergerakannya tidak terganggu. Apakah itu sudah pasti terkena stroke? Nah, mungkin ini karena usianya lansia ya dok. Antara stroke atau dengan penyakit lain ada spesial yang harus kita perhatikan nggak dok? Iya betul. Nah, jadi kalau kita ke polisaraf nanti kan kita bisa memeriksa ya gangguannya itu, gangguannya di mana ya. Maksudnya ini susah bicara itu bisa pelo atau mungkin bisa yang kita sebut namanya afasia, jadi mengucapkan sesuatu sulit ya. Nah, salah satu dari saya sampaikan kalau otak bagian depan juga mengatur cara bahasa, cara bicara ya. Kalau gejalanya mendadak, betul dok, kalau gejalanya mendadak kok tiba-tiba sulit bicara ya, itu juga bisa menyebabkan ya. Kenapa tangan dan kaki tidak terganggu ya? Jadi kalau lokasi stroke itu namanya lakunar spesifik, di tempat hanya satu titik itu bisa. Jadi namanya lakunar infark. Lakunar infark itu penyebab khasnya darah tinggi atau diabetes, itu khas ya. Nah itu bisa hanya terganggu mungkin hanya bicaranya ya. Itu bagian dari gejala stroke tadi. Gejala FAST tadi itu salah satunya adalah cara bicaranya. Jadi wajah, ekstremitas, kemudian speed atau cara ngomongnya itu terganggu ya. Nah mungkin karena usia geriatri kan penyebabnya macam-macam dok. Di samping memang faktor risiko usia ya. Coba dilihat apa punya hipertensi enggak, apa asam uratnya juga tinggi enggak ya. Diabetesnya, gulanya juga harus dicek ya. Itu mungkin salah satu faktornya di situ ya. Di samping yang kita enggak bisa melupakan faktor gen ya. Genetik itu bakat ada. Jadi misalnya orang tuanya dulu atau kakeknya kita dulu juga pernah stroke ya. Itu juga menjadi salah satu yang punya kontribusi bisa menjadi penyebab stroke ya. Ya dok, berarti tetap ada kemungkinan ya dok. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu sebaiknya segera ke dokter karena memang usia-usia itu bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya stroke ya dok ya. Betul dok. Iya. Mungkin ini dari Facebook lagi dok, dari Ibu Erma Hidayati ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Erma. Pertanyaannya adalah, dok, saya penyintas SLE 1,5 tahun lalu terkena stroke pada tangan kanan saya. Tiap bulan kontrol ke remato dan saraf di Muardi. Tapi kebas-kebas di jari kok belum sembuh ya. Monggo dokter. Kenapa kebas-kebas itu mungkin kesemutan ya? Iya betul. Iya. Ya Bu, memang ya tadi salah satu penyebabnya bisa dari autoimmune disease ya. Nah itulah memang kalau di sistem saraf itu kalau sudah rusak ya itu
terus terang agak sulit untuk pemulihannya ya. Nah, mungkin memang ini gejala sisa dari stroke-nya itu ya. Yang sekarang lebih penting adalah bagaimana stroke-nya tidak berulang. Nah, itu yang harus menjadi garis bawah kita. Supaya tidak berulang, ya ini karena punya faktor autoimun, memang autoimun harus kontrol rutin ya. Kemudian misalnya ada dampak dari penyakit imunnya, misalnya hipertensi, nah itu ya hipertensinya dikelola ya. Memang tidak mudah kalau pada autoimun, lebih sulit Dok, karena memang di samping ini istilahnya kasus dengan mekanisme khusus ya, karena autoimun itu kan tidak seperti penyakit-penyakit biasa ya. Itu yang kadang-kadang agak rumit ya. Di samping sendiri kalau orang autoimun tuh biasanya diobati sulit Dok, diobati apa saja kayak kurang respon ya. Jadi misalnya nyeri kepala, diobati nyeri kepala tidak mempan-mempan. Itu tapi ya sudah, yang penting semangat Bu, semangat ya, tetap berobat, jangan putus asa. Insya Allah kalau berobat rutin resiko stroke-nya jauh lebih kecil gitu ya. Iya. Ya, terima kasih ya pertanyaannya Ibu Erna ya. Semoga tetap sehat terus, jangan sampai terulang ya Dok ya harapannya. Iya. Jangan sampai ada recurrent stroke atau stroke-nya berulang. Iya. Itu lebih utama. Iya. Ini masih ada pertanyaan menarik lainnya nih Dok. Ini dari Juliason Eng. Terima kasih pertanyaannya. Dok, keluhan saya apabila tidur dengan kepala sebelah kiri yang jatuh terlebih dahulu, maka kepala seperti geliang-geliang sejenak. Saya sudah CT scan tapi katanya tidak ada masalah. Tetapi hal ini masih berlangsung sampai sekarang. Gejala apa ya Dok? Ini geliangnya kayaknya Dok yang lebih utama. Ini betul. Bagaimana Dok? Ya, salah satu gangguan keseimbangan adalah itu bagian otak bagian belakang ya. Ya, memang tidak semua penyebabnya dari pembuluh darahnya ya. Kita lihat mungkin usianya berapa, ada faktor risiko apa, nanti kita lihat ya. Kalau memang dari pembuluh darah, mungkin yang sering kita temukan adalah memang pembuluh darahnya mengalami penyempitan tadi itu. Jadi belum stroke, tidak semua aterosklerosis jadi stroke, enggak ya. Mungkin dampaknya masih mengganggu alirannya dulu. Alirannya agak menurun gitu ya. Itu menyebabkan sering geliang. Kalau ini dari pertanyaan lebih ke arah posisi ya, artinya dia baru geliang kalau posisi kepalanya miring sebelah kiri ya. Betul, Dok. Mungkin ini bukan dari faktor pembuluh darah, mungkin memang ada ketidakseimbangan cara pergerakan aliran cairan pengendali di otak itu yang di endolim itu. Biasanya pada pasien-pasien yang riwayat infeksi telinga ya, kadang-kadang punya efek samping seperti ini ya. Ya memang perlu pemeriksaan lebih detail ya, tidak bisa mendiagnosis satu kali. Nanti kalau memang berkenan harus periksa ke polisaraf khusus ya, nanti bisa kita periksa lebih detail. Karena misalnya ini katakanlah suatu gangguan di sistem endolim, nanti kita ada tes untuk tes vertigonya ada sendiri. Kemudian misalnya memerlukan pemeriksaan apakah ke arah stroke, pembuluh darahnya nanti kita bisa lihat, kita punya TCD, punya CT scan angio ya. CT scan yang nanti khusus pembuluh darahnya nanti bisa kelihatan ya. Ya, kami sarankan kalau rumah tidak jauh silahkan ke rumah sakit Dr. Muardi. Kita lengkap untuk pemeriksaan dan SDM kita sangat lengkap di sini ya. Jadi memang harus diperiksa lagi ya Dok ya, lebih detail ya Dok. Iya betul Dok ya, ini kayaknya mana ya. Dan alhamdulillahnya di Muardi ini lengkap ya Dok, dan kita berkolaborasi dengan bagian lain. Iya sebenarnya lengkap, kita lengkap ya. Iya, jadi nanti jika masih ada keluhan bisa langsung datang ke RSUD Muardi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada lagi Dok dari Nabila AKHX. Ini agak susah nih Dok. Numpang tanya Dok, penyembuhan stroke selain medis ditambah apalagi Dok? Terima kasih. Nah, mungkin sebelumnya nih Dok, di masyarakat awam kan banyak beredar mitos-mitos nih Dok. Misalnya kalau misalnya stroke harus ditusuk jarinya, atau misalnya pakai pengobatan rumput apa atau apa. Seperti itu gimana Dok? Boleh nggak Dok? Ya. Jadi untuk maksudnya ini kan sudah stroke ya, stroke.
mungkin tinggal penyembuhan dan pencegahan ya. Pencegahan dimaksud supaya tidak stroke lagi. Penyembuhan yang dimaksud bagaimana sisa-sisa gejala stroke-nya bisa minimal gitu ya. Ya kalau dari sisi medis nanti tetap mengelola faktor risikonya. Faktor risikonya kita kendalikan ya, hipertensinya, diabetesnya, mungkin gulanya atau lipidnya ya. Nah, mungkin memang diperlukan obat-obatan yang sifatnya mungkin herbal ya. Ya memang ini harus konsultasi ke ahli herbal ya, yang memang biasanya obat-obat herbal itu lebih banyak mengandung antioksidan. Antioksidan nanti dampaknya menurunkan aterosklerosis ya. Tapi memang ada kadang-kadang di masyarakat kita ada hal-hal yang tadi sampaikan Dr. Widya tadi, ada mitos ya, ditusuk jarinya supaya keluar darah. Sebenarnya secara teori medis tidak berhubungan ya, tidak berhubungan karena stroke lokasinya kan di otak ya. Untuk mengeluarkan atau darah supaya encer, mungkin maksudnya itu teorinya ya. Teorinya mungkin yang kita tangkap kalau itu dikeluarkan, harapannya kan mungkin darahnya menjadi lebih encer karena yang kental dikeluarkan, atau mungkin bahasa kita plebotomi ya. Ya, ya ada benar sisi filosofis ya, tapi mungkin teknisnya ya. Ada teknik plebotomi kan juga ada kalau kelainan pembuluh darah atau kelainannya di sistem vena ya, pada polisitemia vera yang darahnya cenderung kental ya, itu dilakukan plebotomi ya. Tapi pada fase akut ya, tidak ada rekomendasi misalnya nusuk jarinya supaya darah keluar nanti stroke-nya membaik, itu belum ada, secara medis belum ada dan belum ada penelitian ya. Mungkin masih hanya mitos tadi yang dasarnya yang mungkin supaya darahnya encer gitu ya. Ya. Kalau dipijat-pijat dok, apakah harus pijat ke ahlinya atau bisa pijat ke? Ya betul dok ya. Jadi selain obat supaya lebih cepat penyembuhannya, kita kan membantu dengan namanya sistem restorasi. Restorasi itu bagaimana membuat sistem saraf itu lebih aktif lagi. Salah satunya tindakan dengan fisioterapi ya. Nah, fisioterapi itu selain mungkin ada yang dipijat, ada yang manual gerakan aktif itu ya, itu dilakukan penting karena memang dengan aktif stimulasi itu harapannya nanti akan menimbulkan namanya hormon kita namanya BDNF ya, yang nanti melindungi sistem saraf tadi supaya cepat membaik dan sifatnya dia menjadi protektif ya, BDNF itu terhadap sel-sel saraf yang ada. Jadi harapannya itu. Jadi memang sangat direkomendasi untuk fisioterapi ya. Baik pasif maupun aktif. Termasuk nanti gerakan-gerakan olahraga ya. Artinya ya pasien harus mobilisasi, harus targetnya itu ya harus bisa jalan kalau bisa ya. Jadi mungkin latihan jalan ya. Jalan itu sendiri juga nanti merangsang dengan mobilisasi itu zat-zat di otak menjadi lebih disekresi lebih aktif ya. Ya, jadi tetap ada alternatif lain ya dok ya selain ya, obat-obatan. Ada, ya betul, memang ada. Tapi harus ke ahlinya loh ya. Ya, jadi lebih baik datang ke ahlinya, berkonsultasi dulu. Nanti baru nanti yang paling baik apa gitu ya dok, terapi tambahannya selain di luar medis. Ya mungkin kalau kita sampaikan kan mungkin bayangannya kan terapi itu ada dua, terapi obat sama non obat ya. Yang non obat mungkin tadi itu termasuk itu ya. Ada fisioterapi, kita juga di rumah sakit punya alat namanya TMS ya. Itu juga untuk stimulasi magnetik ya, itu bisa mengaktifkan zat-zat di otak ya. Itu juga membantu pemulihan ya. Nah, semua modalitas kita ada, pokoknya lengkap di Muardi itu sebenarnya. Oh ya. Berarti ini langsung ke Muardi aja ya dok ya? Iya betul. Karena udah cukup lengkap. Iya. Ini sepertinya ada pesan dok dari Dokter Rifan ya, Dokter Rifan Danwaji. Iya terima kasih dokter sudah ikut bergabung. Jadi dari Dokter Rifan dok, stroke sudah seharusnya menjadi concern pemerintah dan masyarakat. Selama ini belum menjadi prioritas. Berharap ke depan kita semua semakin aware. Ya, terima kasih Dokter Rifan atas masukannya. Ya, makasih dok. Jadi kita menekankan ke masyarakat untuk memperhatikan masalah stroke ini. Kita memberi support bagaimana supaya mereka kalau ada gejala stroke tadi untuk segera datang ke pelayanan ya. Yang dari sisi pemerintah kita juga berharap kita bisa terbantu dari sistem
masyarakat tadi supaya bisa kita layani dengan baik ya. Itu kan memang tanggung jawab pemerintah ya, termasuk pembiayaan. Kalau di rumah sakit pemerintah kan ya memang itu. Nah itu kita harapkan ada kolaborasi dan sinergisitas kita masyarakat dan pemerintah supaya stroke ini bisa betul-betul kita turunkan angka kejadiannya ya. Ya, jadi memang harus semua lapisan masyarakat ikut berperan ya dok ya? Iya dok, betul, kita setuju itu. Ya, ya. Sebenarnya yang contoh paling nyata ini COVID ya dok ya? Semua lapisan ikut berperan. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillahnya moga-moga ini makin membaik kita. Ya. Ini dari Mardi Bayu Aji. Pagi dok, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan kalau ada seseorang tiba-tiba terkena stroke? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Mardi. Silakan ini, dokter. Betul, ini pertanyaan yang kita harapkan seperti ini. Bagaimana sih penanganan kita? Ya, jadi kita sampaikan memang stroke pelayanannya adalah di rumah sakit ya. Jadi nomor satu, kalau mengenal gejala tadi itu FAS tadi itu wajahnya merot, ekstremitasnya lemah, bicaranya pelo atau tidak bisa bahasa, tidak bisa ngomong, maka harus segera ke rumah sakit ya. Nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus supaya penanganan stroke-nya tepat ya. Nanti ada CT scan untuk menentukan apakah ini stroke penyumbatan atau pendarahan ya. Kalau di masyarakat yang pertama diberikan pertolongan adalah menenangkan pasien dan bagaimana segera menghubungi rumah sakit itu ya. Mungkin bisa jemput bola, kita jemput ke pasien atau memang ya masyarakat sendiri punya inisiatif bagaimana segera ke rumah sakit. Itu yang paling pokok di situ. Karena tidak ada yang bisa dikerjakan masyarakat awam untuk memberikan obat ya. Harus dokter yang jaga. Jadi stroke ini masuk emergensi, masuk kegawatan kalau stroke akut lah ya. Artinya kejadian pada akutnya itu adalah kegawatan untuk menyelamatkan fungsi otak supaya tidak rusak, supaya tidak menimbulkan kecacatan atau kematian. Itu yang kita harapkan ya. Itu dok yang kita tekankan ke masyarakat, mengenal gejala stroke dan segera membawa ke rumah sakit. Itu yang paling pokok di situ. Karena paling sering kuncinya terlambat ke rumah sakit. Jadi kalau sudah terlambat nanti waktu emasnya hilang, jadi sulit penyembuhannya ya. Jadi memang yang tadi kegawat daruratan itu mungkin harus diperhatikan ya dok ya, karena itu menentukan apakah nanti akan ada kecepatan atau malah kematian ya dok. Betul, iya. Jadi daripada gitu mending langsung dibawa ke UGD atau ke dokter terdekat. Harus mencari pertolongan ke medis memang ya. Tidak bisa masyarakat awam belum ada penunjuk khusus untuk obatnya. Dia perannya adalah bagaimana membantu supaya bagaimana cepat mendapatkan akses, itu peran masyarakat. Ya. Karena memang obat-obatannya hanya tersedia di layanan kesehatan ya dok. Iya, tidak bisa khusus dibeli umum ya dok. Iya, betul ya. Ya, mungkin ini dok ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Robin 150983. Ya, selamat pagi dokter. Dokter izin bertanya, paman saya sudah terkena stroke iskemik. Apakah memungkinkan adanya serangan kedua? Dan bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi serangan kedua? Terima kasih. Mungkin tadi diulang lagi sedikit. Iya, betul. Jadi ini bagian kita untuk prevensi sekundernya. Di samping berobat rutin, mengontrol faktor risikonya, kita perlu memeriksa namanya pembuluh darahnya tadi itu ya. Kita bisa meriksa dengan CT angio atau TCD di sini ada, atau bisa sampai kita DSA. Jadi untuk melihat jangan-jangan memang pembuluh darahnya di tempat lain yang belum menimbulkan gejala itu potensial punya bibit stroke-nya. Nah, itu harus kita amankan ya. Baik dengan obat atau mungkin dipasang ring tadi itu ya. Itu salah satunya. Kalau memungkinkan memang harus ke dokter saraf. Nanti akan dipertimbangkan untuk tindakan lanjutannya. Tapi yang paling pokok adalah mengendalikan faktor risiko. Itu nomor yang paling penting Mas Robin ya. Iya. Jadi di sini di RSUD Muardi alhamdulillahnya sudah lengkap ya, istilahnya sudah hampir lengkap ya dok ya, kita sudah sering mengerjakan ya sampai yang tercanggih juga kita bisa melayani. Nanti jika ingin berkonsultasi bisa langsung ke rumah sakit Muardi. Hampir tiap minggu kita pasang ring di otak itu ya untuk untuk langkah kita bagaimana mencegah
supaya tidak menjadi stroke lagi ya. Mungkin yang ditahu pasang ring itu di jantung aja ya dok ya, atau di Iya. tangan dok, atau di cincin? Di Kalau jari. cincin di jari ya. Nah ternyata di otak juga bisa. Iya, ini iya. adalah langkah maju kita untuk mencegah stroke ya. Iya. Ya, jadi mungkin itu ya Mas Robin. Terima kasih pertanyaannya. Apa ada pertanyaan lagi? Sudah. Ya, terima kasih banyak Dokter Subandi. Terima kasih dok, sama-sama. Ya. Nggak terasa ya dok ya. Iya, Kita iya, sudah hampir 1 jam ini. Mungkin ada closing statement Ya, sedikit betul, dokter ya. menyambut Hari Stroke Sedunia. Iya, Silakan. iya. Terima kasih atas atensi dan partisipasi dari masyarakat semua. Kita berharap dengan peringatan stroke sedunia tanggal 29 Oktober nanti mengingatkan kita semua untuk waspada dengan stroke ya, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dekat kita ya. Kita berharap menjadi masyarakat yang sehat itu tetap akan menjadi lebih produktif ya. Itu harapan kita semua ya. Masyarakat yang sehat, bangsa sehat, negara kita kuat. Itu yang kita harapkan di sana ya. Nah, bidang kita adalah penanganan stroke. Maka kalau ada gejala-gejala stroke silakan datang di Rumah Sakit Muardi. Kita punya pelayanan yang canggih ya. Kita bisa melakukan comprehensive stroke mulai dari prevensi, kemudian tindakan kuratif sampai nanti rehabilitatif kita lengkap di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, ya. Ya. Terima kasih Dokter Subandi atas kehadirannya. Sama-sama dok. Ilmunya sangat bermanfaat. Nanti jika ada Sobat Muardi yang ingin melihat lagi tayangan ulang ini, bisa dilihat di YouTube kami dan di Facebook. Terima kasih. Jangan lupa di like, follow, and subscribe, serta di-share untuk ke keluarga terdekat atau untuk pribadi. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya dok. Amin, amin. Harapannya seperti itu. Mari kita tutup acara bincang-bincang pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih dok. Terima kasih semuanya. Sehat semua. Amin. Ya.